Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berkumpul di rumah, Salam. Keluarga yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah ini kita akan belajar untuk menghayati kesunyian hari sesuai penyaliban Tuhan Yesus. Setelah Yesus disalibkan dan mati, tubuhnya diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan. Tubuh Yesus terbaring sendirian, ia berada di dalam kubur. Namun, para perempuan yang mengasihinya tetap tinggal untuk menemaninya. Mari siapkan hati kita masuk dalam ibadah Sabtu Sunyi ini. Mari kita bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Keluarga yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk ibadah keluarga dalam rangka kita menghayati Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Kita masuk ke ibadah keluarga ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Keluarga yang dikasih dan kita masing-masing yang ada di rumah kita, mari setiap keluarga saat ini bersama-sama kita menghayati Sabtu Sunyi. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 186. Akan kita nyanyikan baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Saat sedih tak terberi, air tak bercucuran,
Keluarga yang dikasih, mari sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, saya mengajak setiap keluarga untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Sore, petang, malam hari ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami masing-masing dan tentunya di rumah kami masing-masing, kami hendak menghayati ibadah Sabtu Sunyi. Oleh karena itu Tuhan, di tengah kesunyian Sabtu Sunyi ini, berkenan Roh Kudus-Mu hadir di tengah keluarga kami untuk memberkati kami, terlebih Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami menghayati, memahami firman yang nanti akan kami terima, sehingga firman itu akan betul-betul menguatkan, meneguhkan iman percaya kami semuanya. Dalam Kristus Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius 27, ayatnya 57 sampai dengan 66. Pada saat ini saya tidak membacakan secara utuh, saya membacakan ayat 57 sampai 61. Demikian firman-Nya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Keluarga yang ada di rumah dan tentunya keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang Prapaskah, seringkali kita melupakan Sabtu Sunyi. Dari Jumat Agung, biasanya kita langsung lompat kepada perayaan Paskah. Entah mengapa Sabtu Sunyi itu sering dilupakan oleh kita semuanya. Ada seorang jemaat yang menanggapi, Pak Pendeta, mungkin karena bacaan di Alkitab itu lebih banyak mendukung perayaan Jumat Agung dan Paskah. Atau mungkin juga karena kedua peristiwa ini lebih spektakuler. Artinya peristiwa Jumat Agung dan Minggu Paskah. Sehingga kita melupakan pesan dan makna yang terkandung dalam Sabtu Suci, Sabtu Sunyi ataupun Sabtu Sepi. Ini adalah beberapa tanggapan. Keluarga yang dikasihi Tuhan,
Sebagai umat Kristiani memang kita diajarkan untuk mengenang peristiwa menyedihkan pada Jumat Agung. Biasa kita sebut adalah Via Dolorosa. Kita diajarkan untuk mengenang Via Dolorosa itu. Dan tentunya menunggu peristiwa kemenangan pada kebangkitan Yesus di hari Paskah. Kalau konteks GKJ Madukismo biasanya kita mengadakan ibadah Fajar Paskah. Keluarga yang dikasih Tuhan. Tetapi yang terjadi, kita itu sulit untuk menunggu perubahan pada kedua hari besar tersebut. Biasa orang Jawa itu menyebutnya adalah kesusu, keseso. Pengennya langsung pada peristiwa Paskah, Minggu Paskahnya. Dan sering kita melewatkan yang namanya Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Dan makna dari Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi ataupun Sabtu Sepi ini jarang diajarkan. Baik itu di PA-PA wilayah ataupun ibadah-ibadah, dan cenderung hanya dikotbahkan ketika ibadah Sabtu Sunyi itu. Jarang sekali kita mendengar pengajaran tentang Sabtu Sunyi. Keluarga yang dikasih Tuhan, seharusnya makna dari Sabtu Sunyi ini diajarkan. Karena maknanya ini sangat mendalam. Makna teologianya itu sangat mendalam sekali. Keluarga yang dikasih Tuhan, kalender gerejawi menyebutkan bahwa hari ini adalah hari Sabtu Sunyi. Di hari Sabtu Sunyi ini para umat Tuhan dituntun untuk merasakan waktu antara kematian Yesus dan kebangkitannya. Terlebih Sabtu Sunyi di tahun 2020 ini betul-betul sunyi, betul-betul sepi. Kurang lebih 3 minggu kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Bangku-bangku gereja kosong, mimbar di gereja kosong, digantikan ibadah di rumah. Betul-betul untuk Sabtu Sunyi di tahun ini betul-betul sunyi, sepi. Semua bentuk kegiatan difokuskan ke rumah masing-masing. Terkait dengan penerapan atau himbauan dari pemerintah, baik itu sosial maupun physical distancing. Lalu ada beberapa orang bahkan jemaat yang saling bertanya satu dengan yang lain. Sampai kapan, Pak? Tanya seorang jemaat kepada pendetanya, bahkan tanya kepada majelisnya. Saya bersyukur, Pak, gereja menyelenggarakan ibadah di rumah dengan cara online, live streaming dan sebagainya. Tapi sebetulnya kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Dan saat ini betul-betul saya merasakan apa itu Sabtu Sunyi. Dengan kesendirian kami di tengah keluarga kami masing-masing. Ada perasaan sedih, ada perasaan tidak menentu. Bahkan ada sebagian saudara-saudara kita yang merasakan kepedihan terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya. Karena saat ini kita sedang berjuang melawan COVID-19. Keluarga yang dikasih Tuhan, campur-campur antara kesedihan dan harapan. Kesedihan karena Yesus menemui kematiannya, dan harapan karena Yesus akan bangkit dari kematiannya di hari Paskah.
Dan itu dirasakan oleh murid-muridnya. Dan juga Maria Magdalena dan Maria yang lain pada waktu itu. Sayang dua hal ini kurang dapat dirasakan oleh para murid dan Maria pada waktu itu. Hati mereka hancur lebur karena Yesus yang mereka cintai itu telah mati. Mereka kehilangan pengharapan. Serasa tidak ada lagi yang namanya pengharapan bagi kehidupan mereka. Yang ada hanya suasana gelap gulita. Kalau orang Jawa menggambarkan dengan istilah cuntel. Tidak ada lagi jalan keluar. Sampun cuntel, sudah mentok. Itulah yang dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Mereka merasakan cuntel. Mereka tidak ada pengharapan lagi. Dan yang terjadi dalam bacaan, saya bacakan sekali lagi di ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Artinya mereka meratapi kematian Tuhan. Sampai ia tidak bisa berpikir lagi. Kalau orang Jawa mengatakan cuntel, tidak lagi ada pengharapan untuk kehidupan mereka. Keluarga yang dikasih Tuhan. Lalu pesan apa yang kita peroleh dari ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini? Di tahun 2020 ini. Sabtu Sunyi sungguh merupakan penantian yang sepi, hening, sekaligus menikam dan menyakitkan. Itu yang dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Dan juga kita semua pada saat ini terkait dengan pergumulan kita bersama. Kita bersama bergumul, berjuang melawan COVID-19. Ada perasaan sepi, hening, menyakitkan. Bahkan ada rekan kolega yang meninggal atau sakit pun kita tidak dianjurkan untuk menengok atau melayat. Tetap di rumah. Kemudian Sabtu Sunyi adalah masa mengharapkan. Meski kita tidak tahu pasti apa yang dapat diharapkan. Murid-murid pada waktu itu juga diajarkan untuk mengharapkan. Mereka tahu yang mereka harapkan supaya Tuhan itu tidak mati. Tapi mereka lupa bahwa Yesus berpesan 3 hari lagi dari kematiannya ia akan bangkit. Ia lupa akan hal itu. Mata hati mereka diselimuti oleh gelap gulita. Sehingga Sabtu Sunyi ini kita kembali diajarkan bahwa Sabtu Sunyi adalah masa mengharapkan. Meski kita tidak tahu pasti apa yang dapat diharapkan, tapi terus kita berharap kepada Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, kita terus berharap kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, masa menanti. Meski tidak tahu apa yang sedang dinantikan, kita tidak tahu yang terjadi apa. Ke depan apa, bahkan umur kita juga kita tidak tahu. Bahkan beberapa hari yang lalu, kabar seorang penyanyi terkenal dengan usia yang masih sangat muda, 44 tahun meninggal. Sesuatu yang mungkin tidak diharapkan oleh kita semua dan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang keempat, Sabtu Sunyi ini kita diajarkan. Selama kita menanti, tentu menanti dengan iman. Murid pada waktu itu juga menanti. Dan mereka menanti dengan iman mereka. Demikian pula kita semuanya.
Saat ini kita menanti terkait dengan masa depan kita. Kita menanti terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan marilah kita menanti segala sesuatu itu dengan iman kita. Yang kelima, yang terakhir adalah tetap bekerja dan tidak berpangku tangan. Selama kita menanti, selama kita menunggu, Yesus mengajarkan supaya kita tidak berpangku tangan. Seperti Yesus yang tetap bekerja untuk kita. Kalau panjenengan biasa setiap hari Minggu membacakan atau mengungkapkan iman percaya panjenengan dengan pengakuan iman rasuli, itu dikatakan pada hari yang ketiga, saya ulangi, yang keempat, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu tidak berpangku tangan, tapi ia turun ke dalam kerajaan maut yang saat ini kita maknai bersama-sama adalah ibadah Sabtu Sunyi. Yesus bekerja, ia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut. Artinya kita tidak boleh menyerah begitu saja pada cobaan yang terjadi saat ini. Yesus tidak menyerah. Ketika ia turun dalam kerajaan maut, dalam bagian pengakuan iman rasul, ia bekerja, ia mengalahkan maut itu. Keluarga yang dikasih Tuhan, kesunyian Sabtu itu akhirnya berakhir oleh suatu peristiwa yang mengejutkan dan tidak terbayangkan. Kubur Yesus terbuka. Anak Allah itu dibangkitkan. Segala harapan itu terwujud karena mereka percaya akan Yesus. Keluarga yang dikasih Tuhan, melihat Sabtu Sunyi dari kacamata Paskah, kita saat ini diajak untuk menghargai dan belajar untuk menerima kesunyian dan penantian sebagai suatu bentuk beriman dan berharap. Itu yang paling penting. Kini kita bisa menghayati keheningan dan kesunyian yang saat ini kita rasakan bersama-sama. Ditambah lagi suasana COVID-19 ini. Kita bersama-sama belajar untuk menghayati keheningan kita. Bahkan kita saat ini bersama-sama dicelikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya hadir di gedung gereja, tapi di dalam hati kita, di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita hayati Sabtu Sunyi ini. Mari kita temukan bahwa Tuhan Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Teruslah berharap, teruslah menanti Tuhan, teruslah menanti cita-cita panjenengan, teruslah berharap akan pengharapan panjenengan semuanya. Jangan semplah, jangan ngelokro, itu yang dikehendaki Tuhan. Berimanlah kepada Kristus, maka Tuhan akan menolong kita semuanya. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati. Hosiana. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Cukup. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dimohon masing-masing keluarga untuk mengumpulkan persembahan dan pada saatnya nanti bisa dikumpulkan bersama-sama di gereja. Mari kita menyanyikan Kidung 4
460 jikalau jiwaku Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Keluarga yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki doa syukur, doa syafaat, doa persembahan, dengan nanti ditutup doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Sunyi, sepi. Itulah suasana saat ini Tuhan. Di mana saat ini kami bersama-sama menghayati Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Di tengah kami semua juga bergumul terkait dengan COVID-19, di mana ada himbauan supaya kami membatasi aktivitas kami masing-masing. Menambah sunyi, menambah sepi, suasana Sabtu sepi, Sabtu sunyi pada tahun ini Tuhan. Tetapi Tuhan Allah senantiasa hadir di tengah situasi dan kondisi apapun. Terlebih menyapa kami setiap keluarga-keluarga yang mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami diingatkan, kami diajarkan untuk kami tidak ngelokro, kami tidak semplah. Kami harus mempunyai semangat hidup seperti murid-murid pada waktu itu. Seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain yang hanya terpaku melihat kubur Yesus. Mereka lupa akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi justru mereka terpaku dengan kesedihan mereka. Mampukan kami Tuhan, untuk kami mengimani, meyakini bahwa Kristus Yesus itu bangkit, bahwa pengharapan itu ada. Apa yang kami harapkan, apa yang kami nantikan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami meyakini dan mengamini bahwa itu akan terjadi dan diberikan Tuhan kepada kami semua. Sabtu sunyi ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus menanti dengan keheningan. Untuk kami terus mengharapkan
Untuk kami terus menanti dengan iman. Untuk kami terus menanti dengan iman dan terus bekerja, tidak berpangku tangan. Seperti Tuhan yang terus bekerja untuk kami semuanya. Ketika Tuhan turun ke dalam kerajaan maut, bekerja mengalahkan maut, demikian pula kami Tuhan. Kami diajarkan untuk kami tidak berpangku tangan, untuk kami terus bekerja, untuk menggapai cita-cita pengharapan kami, dan semuanya adalah berkat dari Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap kesehatan anggota keluarga kami masing-masing. Berkati saat ini untuk pergumulan kami di keluarga kami masing-masing, dalam hal pekerjaan, dalam hal sekolah ataupun kuliah, dalam hal apapun Tuhan. Terlebih anak-anak kami yang saat ini mereka belajar di rumah, mampukan mereka untuk bisa menjalani studi mereka, kelas mereka dengan baik, untuk mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Engkau berkati mereka. Terlebih usaha-usaha pekerjaan yang boleh kami miliki di tengah perjuangan COVID-19, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau mampukan kami untuk kami bisa mengelola rezeki kami dengan baik, supaya kami bisa hidup sederhana seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah keluarga-keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk upaya penanganan wabah COVID-19 di lingkungan kami masing-masing, di kota kami, di bangsa kami Indonesia dan juga di dunia ini. Berkati orang-orang yang saat ini sedang fokus bekerja, ketika mereka bersama-sama melawan COVID-19 ini, Engkau berkati mereka. Para medis yang saat ini bekerja di garda paling depan, Engkau berkati mereka Tuhan. Dengan pemerintah yang sekarang mengambil kebijakan terkait untuk pencegahan COVID-19, Engkau berkati. Dan itulah kerinduan kami supaya semuanya terwujud. Aktivitas kami boleh kembali normal seperti sedia kala. Itu yang kami cita-citakan. Berkenan Engkau memberkati kami semua. Berkenan Engkau memberkati bangsa kami. Berkenan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun Tuhan menempatkan. Yang saat ini pelayanan gereja difokuskan ke pelayanan keluarga masing-masing. Engkau berkati. Supaya ibadah-ibadah yang dilayankan, baik secara online ataupun live streaming dan lain sebagainya ini bisa untuk mengobati kerinduan kami semuanya. Bisa memelihara iman kami semua Tuhan. Mampukan gereja untuk semakin kreatif di tengah situasi dan kondisi saat ini. Engkau berkati gereja Kristen Jawa Matukismo dengan berbagai dinamika yang kami hadapi saat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau sertai dan lindungi kami setiap keluarga-keluarga saat ini. Doa ini kami pinta di dalam satu nama, yaitu pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasih Tuhan dan tentunya yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita hendak bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami mengundang keluarga-keluarga yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing dan terus untuk menjaga kesehatan dan tentunya patuh pada himbauan pemerintah, dan bersama-sama panjenengan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun